Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirunisa Nasata Dewi dengan NIM 0450 18507. Di video ini saya akan mempraktekkan tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer. Berikut adalah soalnya, yaitu pelajari tentang panduan praktek tugas 2. Yang pertama CD, CLS, DIR, ipconfig, ipconfig all, ipconfig, ipconfig release, ipconfig renew, ipconfig display DNS, ipconfig push DNS, ipconfig register DNS, ping, netstat, tracer, pid, ping, ns lookup, nets dan nets, router dan net. Baiklah, kita langsung saja di sini ke command prompt. Yang pertama yaitu kita diminta ketikkan cd. Kita ketik cd di sini. cd digunakan untuk menavigasi dari satu folder ke folder lainnya. Kamu juga dapat melihat direktori saat ini di mana berada. Setelah itu kita ketikkan di sini CLS. CLS ini digunakan untuk mengambilkan ketampilan semula, yaitu dia jadi kosong atau menghapus semua perintah yang ada pada command prompt. Selanjutnya kita ketikkan CLS spasi garing dan tanda tanya. CLS ini tadi yang ketiga, yaitu berfungsi untuk menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu bahwa Anda telah membersihkan layar CLS. Ini adalah file bantuan dasar yang memiliki bantuan yang lebih kompleks atau lebih mendalam. Selanjutnya kita klik dir. Ini dir ya, hasil dari dir. Dir itu berfungsi untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Ini adalah tampilan dari dir. Setelah itu ipconfig. Kita ketik di sini ipconfig. ipconfig di sini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Di sini sudah tampil ya, ada IP address-nya yaitu 192.168.176 dan 211 dan subnet max serta gateway-nya di sini sudah muncul juga. Selanjutnya kita ke ipconfig all. Kita ketik sini ipconfig. ipconfig all adalah memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig tadi, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Dia di sini lebih jelas ya, di sini terlihat nih hostname sudah muncul, notype, WINS proxy enable, IP routing enable. Di sini setelah itu kita ketik di sini yang nomor 7 yaitu ipconfig garing dan tanda tanya. ipconfig garing dan tanda tanya. ipconfig yang nomor 7 ini digunakan untuk menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan pengguna
dari jenis-jenis IP config. Selain itu juga kita diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Ini ada contohnya dari penggunaannya. IP config show information. All informants. Di sini muncul ya contoh dari IP config dan penggunaannya. Setelah itu kita ketik di sini IP config release. IP config release. IP config release atau melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali. Tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dan DHCP server. Setelah itu kita ke nomor 9, yaitu IP config underscore renew. IP config renew. IP config renew adalah menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Setelah itu kita ke nomor 10, yaitu IP config display DNS. Kita ketik di sini IP config display DNS. IP config display DNS berfungsi untuk menampilkan domain nama sistem atau DNS termasuk localhost koneksi. Ini muncul ya DNS. Lanjut kita ke nomor 10, yaitu IP config plus DNS. Kita ketik di sini IP config plus DNS. IP config plus DNS yaitu mengosongkan atau mereset DNS cache atau sampah dari DNS. Lanjut kita ke IP config register DNS. IP config register DNS. IP config DNS adalah untuk mendaftarkan komputer kepada DNS di server terdekat, kepada DNS server terdekat ya. Lanjut kita ke nomor 13, yaitu ping. Kita ketik ping di sini dan google.com. Ping yaitu menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Kita perintah ping ini kita ketik saja di sini Google ya. Jadi kita menampilkan berkas bantuan dari perintah Google, perintah ping yaitu Google. Lanjut ke nomor 14, netstat. Netstat berfungsi untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, netstat sama dengan task manager. Jadi sama dengan task manager. Ada proto local address, TCP
TCP. Lanjut ke nomor 15 yaitu Trusted. Trusted tadi kita berhubung tadi perintahnya adalah Google, jadi kita ketik di sini trusted www.google.com. Trusted adalah memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Dilakukan dengan mengirim pesan ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Kita di sini ngetiknya trusted www.google.com. Jadi sama seperti di atas, yaitu mencari informasi dari google.com. Di sini sudah selesai ya, terus komplit. Lanjut kita ke Petping nomor 16. Kita ketik di sini Petping kita ketik di sini 8.8.8.8. Petping yaitu digunakan untuk mengukur network latency dan network loss petping yang mempunyai sistem kerja mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Jadi dia di sini mirip dengan ping, menampilkan berkas bantuan untuk perintah, dan tracer menampilkan informasi dari rute yang dilewati oleh paket. Kita lanjut ke nomor berikutnya yaitu NS lookup. Kita ketik di sini NS lookup google.com. NS lookup tuh berfungsi untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Ini kita mendiagnosis dari IP Google ya. Ini IP address, ini alamatnya. Lanjut ke nomor 18 yaitu Nets. Nets berfungsi untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Kita ketik di sini LAN. Kita ketik di sini underscore dan tanda tanya. Selanjutnya kita ke nomor 19 yaitu router. Kita ketik di sini router link. Sini keluar ya network destination IPv4. Ini hasil dari router. Router ini berfungsi untuk menambah atau membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Selanjutnya kita ke yang soal terakhir yaitu net user. Net user yaitu menampilkan opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai dan berhenti. Masing-masing opsi dapat membantu menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Baiklah, ini sudah selesai.
Inilah hasil dari praktek tugas 2 jaringan komputer. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.